Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang bertemakan algoritma kriptografi. Next. Nah, pada kelompok kami ini terdiri dari beberapa mahasiswa. Yang pertama ada saudara Alfat Rahman dengan akhiran 001. Lalu ada Bayu Prasetya Wijaya dengan akhiran 02. Lalu ada Rio Rivaldo Sinuhaji dengan akhiran 05. Lalu yang terakhir, saya sendiri dengan akhiran 06. Next. Nah, pada proyek kali ini, kami itu menggunakan beberapa algoritma yang digunakan. Yang pertama ada Caesar Cipher, lalu yang kedua ada Relevance Cipher, yang ketiga ada Stream Cipher, XOR, yang keempat ada Block Cipher, yang kelima menggunakan super enkripsi, yaitu gabungan dari beberapa algoritma yang sebelumnya. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Alfat. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait Caesar Cipher. Caesar Cipher sendiri itu ialah salah satu jenis Cipher substitusi yang nantinya akan mengubah karakter sesuai dengan kunci yang dimasukkan oleh usernya. Nah, dari codingan yang bisa dilihat, fungsi Caesar proses ini nanti dia mengirim dua parameter, yaitu yang pertama ada string text, yaitu plain text-nya, dan ada kunci. Nah, kunci ini berupa nilai integer karena dia akan melakukan loncatan tergantung dari kunci yang diberikan oleh user. Nah, dapat dilihat dari codingan itu ada if i super. Nah, nanti pada plain text nanti akan dicek terlebih dahulu mana karakter yang merupakan huruf besar maupun huruf kecil. Begitupun dilanjutkan pada codingan selanjutnya ialah text i plus key dikurang 65 mod 26 plus 65. Nah, plus key di sini nanti length-nya dari teks akan dihitung kemudian ditambah dengan kunci kemudian dikurang dari 65. Nah, pada codingan ini tuh dia mengambil nilai-nilai yang ada pada kode ASCII, karakter huruf. Nah, kemudian nanti akan di mod 26. Gunanya mod 26 di sini itu ialah untuk menjaga rentan pembagian agar sesuai dengan jumlah alfabet yang ada. Kemudian nanti pada yang else if is lower nanti sama seperti yang di atasnya dia akan mengecek huruf-huruf kecil. Nah, masuk ke else-nya. Nanti buat yang else itu dia akan mendeteksi karakter-karakter yang bukan sebagai alfabet. Jadi contohnya kayak titik, spasi, jadi nanti tidak akan diubah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait Caesar Cipher. Selanjutnya akan dijelaskan terkait relevance oleh Bayu Prasetya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ini yaitu Relevance Cipher. Relevance Cipher adalah algoritma enkripsi yang menata ulang posisi huruf dalam pola zigzag berdasarkan kunci. Pesan ditulis mengikuti pola tersebut dan dibaca secara horizontal untuk menghasilkan ciphertext. Selanjutnya untuk deskripsinya dilakukan dengan mengisi pola zigzag lalu membaca pesan kembali secara urutan aslinya. Next. Oke, di sini yang pertama itu ada codingan dari super relevance cipher dari enkripsinya. Pada proses codingan ini terdapat 4 proses. Yang pertama pada codingan tuh ada looping pertama yaitu for. Di sana terjadi inisialisasi array 2 dimensi. Dibuatnya array 2 dimensi dengan baris sesuai kunci dan kolom sesuai panjang teks. Semua elemennya diisi dengan newline sebagai penanda posisi kosong untuk penyusunan pola zigzag. Selanjutnya, pada perulangan for kedua, penulisan teks dalam pola zigzag. Teks aslinya ditulis dalam pola zigzag menggunakan huruf variabel dirdon untuk mengatur arah ke bawah atau ke atas. Ketika nilai dirdonnya itu bernilai true, maka dia akan ke bawah, dan ketika dia bernilai false, maka dia akan ke atas. Jika posisi berada di baris pertama atau baris terakhir, nantinya arah zigzag tersebut akan diubah. Selanjutnya pada perulangan for yang ketiga itu membaca pola zigzag untuk ciphertext. Array dibaca secara horizontal baris per baris dan hanya karakter yang bukan newline dimasukkan ke result yang menjadi ciphertext. Dan yang terakhir itu mengembalikan nilai ciphertext-nya.
dikembalikan sebagai hasil enkripsi setelah semua karakter dibaca dari array. Next. Setelah tadi ada dari enkripsi, di sini ada deskripsi. Pada deskripsi ini terjadi 5 proses dalam codingannya. Yang pertama itu masih sama kayak yang enkripsi, ada inisialisasi array 2 dimensi. Dibuatnya array 2 dimensi dengan baris sesuai kunci dan kolom sebesar panjang ciphertext. Set element array diisi dengan newline sebagai penanda posisi kosong. Selanjutnya juga menandai pola zigzag dengan simbol bintang. Nah, array diisi dengan simbol bintang mengikuti pola zigzag yang seperti saat enkripsi, menggunakan variabel dirdon untuk menentukan arah ke bawah atau ke atas. Saat mencapai baris pertama atau terakhir, arah zigzag berubah. Selanjutnya pada looping for selanjutnya itu mengisi pola dengan karakter ciphertext. Yang sebelumnya, pola zigzag ditandai dengan simbol bintang, selanjutnya diisi dengan karakter-karakter dari ciphertext secara berurutan, menggantikan tanda simbol bintang yang sebelumnya. Selanjutnya itu membaca pola zigzag untuk plain text. Array kemudian dibaca kembali untuk mengikuti pola zigzag. Karakter yang diisi diambil dan dimasukkan ke dalam string result, yang berfungsi sebagai plain text. Yang terakhir itu mengembalikan plain text. Result yang berisi plain text dikembalikan sebagai hasil dekripsi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kaifa Ahlal Katamsi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan stream zipper XOR. Nah, stream zipper XOR itu merupakan metode enkripsi yang menggunakan operasi XOR antara setiap bit dari teks asli plain text dengan aliran kunci keystream yang dihasilkan dari sebuah kunci rahasia. Nah, setiap bit plain text ini tuh dienkripsi menggunakan bit keystream dan hasilnya itu adalah ciphertext. Untuk deskripsi, XOR dilakukan kembali antara ciphertext dan keystream yang sama, sehingga menghasilkan plain text asli. Nah, di sini tuh ada fungsi stream zipper, dia tuh melakukan enkripsi atau deskripsi dengan menggunakan operasi XOR antara setiap karakter dalam teks, plain text atau ciphertext, dan karakter kunci. Prosesnya itu dimulai dengan menyalin teks asli ke variabel result yang akan menyimpan hasil akhir. Dalam loop, setiap karakter dari teks diambil dan di XOR dengan karakter kunci yang sesuai dengan kunci diulang secara sirkular. Jika lebih pendek dari teks, hasil XOR disimpan dalam result. Next. Nah, di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi toHex_zipper dan fromHex_zipper. Nah, fungsi toHex_zipper ini tuh mengonversi string ke dalam format heksadesimal. Setiap karakter dalam string input diambil secara satu persatu dalam loop, lalu dipecah menjadi 2 digit heksadesimal. Ini tuh dilakukan dengan mengambil 4 bit teratas dari karakter. Untuk digit pertama dan 4 bit terbawah, C dan 0x of F untuk digit kedua, yang kemudian dipetakan ke karakter heksadesimal melalui array hex, digits 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Hasil dari 2 digit heksadesimal tersebut itu bakal ditambahin ke string output, dan setelah semua karakter diproses, fungsi mengembalikan hasilnya dalam format heksadesimal. Nah, selanjutnya itu ada function fromHex_zipper. Dia tuh mengonversi string yang berisi data dalam format heksadesimal yang telah dibuat sebelumnya. Dia tuh nanti tuh berisi data dalam format heksadesimal kembali ke bentuk string aslinya. Nah, pertama, fungsi mengecek apakah panjang input adalah genap, karena setiap 2 digit heksadesimal itu tuh mewakili 1 byte. Nah, jika tidak, fungsi itu bakal melempar pengecualian, invalid argument. Nah, dalam loop, setiap 2 karakter sepasang digit heksadesimal diambil dari string input menggunakan subs i2. Kemudian dikonversi menjadi nilai desimal dengan fungsi stoi yang mengubah substring tersebut menjadi byte dengan basis 16, yaitu heksadesimal. Byte yang dihasilkan itu kemudian tuh bakal dikonversi menjadi karakter char dan ditambahkan ke string output. Setelah semua digit diproses, fungsi itu bakal mengembalikan string asli yang telah dideskripsi dari format heksadesimal. Mungkin itu cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Rivaldo. Kembali dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu block zipper dengan mode electronic codebook atau ECB. Block zipper adalah metode enkripsi yang membagi teks asli plain text menjadi blok-blok data dengan ukuran tetap, misalnya 64 atau 128 bit.
lalu mengenkripsi setiap blok secara terpisah menggunakan kunci rahasia yang sama. Setiap blok teks asli dienkripsi menjadi blok ciphertext dengan panjang yang sama, menggunakan operasi matematis tertentu seperti substitusi atau permutasi. Di sini ada function yang pertama yaitu blok cipher encrypt. Fungsi ini mengenkripsi teks menggunakan metode blok cipher sederhana, di mana setiap karakter dalam teks ditambahkan dengan nilai karakter kunci yang sesuai. Dengan pengulangan kunci, jika panjang teks lebih panjang dari kunci, hasil penjumlahan dibatasi dalam rentang 256 dengan modulus untuk memastikan berada dalam rentang bit 0 sampai 255. Fungsi ini menerima dua parameter yaitu teks dan sebagai plain text dan key sebagai kunci. Untuk setiap karakter dalam teks, ia menambahkan karakter kunci yang sesuai dengan operasi untuk menangani kunci lebih pendek dari teks. Hasil enkripsi disimpan di result dan dikembalikan di string ciphertext. Selanjutnya itu blok cipher decrypt. Fungsi ini mendekripsi teks yang telah dienkripsi menggunakan blok cipher dengan mengurangi nilai karakter teks menggunakan karakter kunci yang sesuai untuk memastikan hasil tetap positif dan dalam rentang byte. Nilai hasil pengurangan ditambah 256 dan diambil modulus 256. Sama seperti fungsi enkripsi, fungsi ini menerima teks yang telah dienkripsi dan kunci. Proses didekripsi dilakukan dengan mengurangkan karakter kunci dari ciphertext, kemudian dilakukan modulus 256 untuk memastikan hasil dalam rentang yang benar. Hasil akhirnya dalam plain text yang didekripsi. Selanjutnya, toHex. Fungsi ini mengubah string menjadi representasi heksadesimal dengan mengonversi setiap karakter dalam string menjadi 2 digit angka heksadesimal, menggunakan manipulasi format seperti setW dan setfill agar hasil selalu tampil sebagai 2 digit angka. Selanjutnya, fungsi fromHex. Fungsi ini mengubah string dalam format heksadesimal kembali ke bentuk string asli dengan mengambil 2 karakter heksadesimal sekaligus, mengonversinya menjadi nilai ASCII menggunakan strtol, dan menambahkan karakter tersebut ke dalam hasil string yang dikembalikan. Mungkin untuk blok cipher hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk metode super enkripsi bakal disampaikan sama saudara Alfat. Kepadanya dipersilakan. Kemudian untuk super enkripsi mungkin ini simple lah kalau buat dijelasin karena super enkripsi di sini merupakan gabungan dari keempat metode yang digunakan tadi. Di sini tiap-tiap metode itu dapat mengisi kuncinya sendiri masing-masing. Jadi ketika ada yang kuncinya bernilai integer ataupun bernilai string, dia masih bisa diinput sendiri-sendiri. Mungkin untuk implementasi langsungnya akan kami lanjut ke VS Code. Mungkin saya akan mempresentasikan VS Code-nya terlebih dahulu. Sudah kelihatan nggak ya? Sudah. Nah, di sini kita akan menjalankan algoritma Caesar Cipher-nya terlebih dahulu. Sebentar. Nah, karena di kelas tadi disuruh untuk mengambil paragraf di perundang-undangan ya kalau nggak salah. Jadi di sini saya mengambil beberapa kosakata yang ada di undang-undang. Nah, kemudian untuk kuncinya itu karena di kelas tadi disuruh kunci sebesar 1 juta, maka saya akan menggunakan kunci sebesar 1 juta juga. 36. Nah, berikut untuk hasil enkripsinya. Lalu ini akan saya copy untuk nanti akan dilanjutkan dekripsinya.
dan kuncinya sama 1 juta. Nah, jadi pada program Seizure Zipper berhasil untuk enkripsi dan dekripsinya. Lanjut pada Railfence. Railfence mungkin kita akan menggunakan kosakata yang sama dari perundang-undangan. Dengan kunci, mungkin kuncinya teman-teman ada pendapat nggak? Ada saran nggak buat kuncinya berapa? 10. 10, oke. 10. Nah, untuk hasil enkripsinya seperti ini. Ini akan saya copy. Masuk ke decrypt-nya. Enter, lalu kuncinya 10. Nah, hasilnya masih sama seperti pada plain text-nya tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma reference ini berhasil. Lanjut untuk stream chipper menggunakan XOR enkripsi. Kemudian mungkin plain text-nya akan saya gunakan kalimat paragraf yang sama dari undang-undang. Dan untuk kuncinya saya akan menggunakan belajar kriptografi sangat menyenangkan. Nah, belajar kriptografi ini kuncinya harus diingat. Oke, ini karena seperti yang dijelaskan oleh Mas Kaifa tadi, hasil enkripsinya dia akan berubah menjadi nilai-nilai heksadesimal. Ini akan saya copy, kemudian kuncinya belajar kriptografi sangat menyenangkan. Lanjut ke dekripsinya, ciphertext-nya tadi, enter, dan kuncinya belajar kriptografi sangat menyenangkan. Ini udah benar ya? Nah, hasilnya sesuai dengan plain text yang dimasukkan di awal tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa stream chipper-nya berhasil. Lanjut untuk block chipper enkripsi. Saya akan mengambil paragraf tadi yang ada di undang-undang. Dan kuncinya ini mahasiswa bela negara, cinta Indonesia. Nah, oke. Nah, ini juga sama seperti stream chipper, dia akan berubah menjadi nilai-nilai heksadesimal yang bagi orang biasa akan sulit untuk dimengerti. Ini untuk kuncinya mahasiswa bela negara, cinta Indonesia. Kita lanjut untuk decrypt-nya. Mahasiswa bela negara, cinta Indonesia. Nah, berhasil. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini untuk algoritma block chipper-nya berhasil. Nah, lanjut yang terakhir ialah super enkripsi, yaitu gabungan dari keempat algoritma yang ada. Kita pilih enkripsi. Ini yang pertama itu ialah chipper, Caesar chipper. Nah, ini ya kita diminta untuk memasukkan kunci Caesar. Kita masukkan 1 juta. Ini 1 juta. Kemudian kunci reference-nya, Mas Baik, kunci reference-nya masih tetap 10? Boleh Mas. Oke, 10 untuk reference.
Dan untuk Mas Kaifa, ini kunci streamnya mau dipakai apa, Mas? Kriptografi menyenangkan. Kriptografi menyenangkan. Kriptografi menyenangkan. Oke. Dan untuk Mas Rio, ini kunci bloknya mau dipakai apa, Mas? Bela negara, Mas. Bela negara aja. Bela negara aja, Mas. Bela negara aja. Oke. Wow. Nah, ini kita lihat sedikit-sedikit dulu. Dari sini kita mendapat hasil dari enkripsi dari Caesar, enkripsi dari Relevance, enkripsi dari Streamkeeper, dan enkripsi dari Blockkeeper. Dan ini merupakan hasil akhir dari gabungan. Nah, kita akan mencoba lagi untuk dekripsinya dengan mengcopy ini. Udah ke copy. Nah, tadi diingat ya kuncinya ya. 5 dekripsi. Ini. Nah. Kunci Caesar tadi ialah 1 juta. Kunci Relevance tadi 10. Tadi 10 kan Mas Bayu? Iya Mas, betul Mas. Oke. Tadi stream text-nya apa ya kuncinya? Kriptografi menyenangkan, Mas. Kriptografi Menyenangkan. Nah, menyenangkan. Oke. Untuk Mas Rio tadi bloknya apa tadi? Bela negara aja, Mas. Pakai H. Negara aja. Oke. Bismillah. Ya, dan ternyata mungkin masih terdapat beberapa kesalahan di super enkripsi, terutama pada dekripsinya. Jadi mungkin masih terdapat beberapa kesalahan kode. Mungkin sekian ilustrasi atau demo program dari project yang telah kami buat. Sekian, saya kembalikan kepada Mas Kaifa. ya baik, terima kasih atas presentasi singkatnya Mas Alfat dan teman-teman semua. Mungkin cukup sekian presentasi kita pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di sana-sini. Mungkin kedepannya kita bisa memperbaiki lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.